Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang kedudukan para wali-walinya Allah. Siapa sajakah wali-walinya Allah itu? Dan benarkah setiap manusia mempunyai kesempatan untuk menjadi walinya Allah? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Dalam kitab Al-Futuhat, Ibnu Arabi menyebutkan kitabnya yang berjudul Mawaqi' An-Nujum, bahwasanya beliau sering memuji kitab tersebut, sebagai kitab yang sangat bagus dalam mengupas masalah karomah, yang muncul dari anggota-anggota tubuh yang taat. Anggota tubuh itu adalah mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, kaki, dan hati. Apabila masing-masing anggota tubuh menaati hukum syara, dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, maka akan muncul sebuah karomah. Dalam kitab tersebut disebutkan berbagai pengetahuan, rahasia ilmu hakikat, dan manfaat ilmu syariat. Dalam kesempatan kali ini, kami akan berusaha meringkas sedikit, tentang 8 anggota tubuh dan karomah yang muncul dari anggota tubuh, sebagai upaya untuk menyempurnakan manfaat, dan untuk mencapai tujuan kami. Dan karena Imam Al-Munawi tidak menguraikan arti dari karomah yang muncul dari anggota-anggota tubuh yang taat, dalam penjelasan sebelumnya, yang diambil dari kitab Mawaqi' An-Nujum. Maka dari itu, di sini kami akan berusaha memaparkannya. Yang pertama adalah mata. Di antara karomah mata, jika digunakan untuk melakukan ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan adalah, mampu melihat tamu dari jarak jauh sebelum ia datang, bisa melihat dari balik dinding tebal, melihat Ka'bah ketika sholat, dan lain-lain. Di antara karomah lainnya adalah, dapat menyaksikan alam malakut spiritual baik malaikat, penghuni ketinggian, atau malaul a'la, jin, Nabi Khidir, dan para abdal. Yang kedua adalah telinga. Bila telinga digunakan untuk melakukan ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan, maka karomah yang akan muncul adalah, dapat mendengar kabar gembira, bahwa sang pemiliknya merupakan salah seorang yang diberi hidayah dan akal oleh Allah. Ini merupakan karomah terbesar, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Quran Surat Az-Zumar, ayat 17 hingga 18. Karomah lainnya adalah, dapat mendengar ucapan benda mati, sehingga terdengar semua benda bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang jelas, sebagaimana bahasa manusia. Yang ketiga adalah lidah. Ketika lidah digunakan untuk melaksanakan ketaatan, dan menghindari kemaksiatan, maka karomah yang akan muncul adalah, mampu berbicara dan bercakap-cakap dengan alam yang lebih tinggi, atau alam a'la. Sehingga, apabila seorang hamba memperoleh karomah atas telinganya, maka ia akan bisa memanggil, dan berhubungan dengan para penghuni alam yang lebih tinggi. Apabila ia hanya sekedar berbicara dengannya, penghuni alam itu tidak menjawabnya. Apabila terjadi pembicaraan antara dia dengan mereka, maka kemampuannya berbicara dengan mereka adalah karomah lisan. Sedangkan kemampuannya mendengar ucapan mereka adalah karomah telinga. Dan kemampuannya menyaksikan mereka adalah karomah mata. Demikian juga anggota-anggota tubuh lainnya, karena ada hubungan antara anggota-anggota badan, dan ketaatan yang dilakukannya. Di antara karomah lainnya adalah, mampu mengatakan suatu keadaan sebelum terjadinya, memberitahukan hal-hal gaib, dan akan munculnya benda-benda. Yang keempat adalah tangan.
Di antara karomah yang akan muncul, bila tangan dipergunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Maka, darinya akan munculnya warna putih bersih tanpa noda di tangan, ketika dimasukkan ke dalam saku, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Memancarkan air di sela-sela jari yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, ketika melemparkan tanah ke muka musuh, sehingga mereka kalah. Para wali Allah dengan kehendaknya, mengepalkan tangan ke udara, lalu ketika mereka membukanya, muncullah perak, emas, dan lain-lain. Yang kelima adalah perut. Di antara karomah yang muncul bila perut digunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan tidak termasuk dalam kategori dan istidroj adalah terpeliharanya perut dari makanan, minuman, dan pakaian yang tidak halal, dengan munculnya tanda yang disampaikan oleh Allah. Ada kalanya tanda itu muncul dalam dirinya sendiri, atau dari sesuatu yang bersifat syubhat atau haram, sehingga ia hanya memperoleh sesuatu yang baik saja. Dikisahkan, bahwa ketika disajikan makanan syubhat kepada Al-Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu, maka mengucurlah keringat di sela-sela jarinya. Begitu juga yang terjadi pada ibunda Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ketika sedang mengandung Abu Yazid, tangannya tidak pernah menyentuh makanan haram. Dan yang terjadi pada wali lain, ada kalanya muncul suara yang berkata, "Jauhi." Juga para wali lainnya yang terjatuh pingsan, ketika menemukan makanan yang tidak halal. Ada juga wali yang makanan haram di hadapannya berubah menjadi darah, berwarna hitam, seekor babi, dan lain-lain, yang Allah khususkan bagi para wali, dan orang-orang sucinya. Karomah lain yang muncul karena ketaatan perut adalah, makanan yang sedikit bisa mengenyangkan orang banyak. Hal ini merupakan warisan dari Rasulullah SAW. Ketika itu, Rasulullah menggelar sebuah tikar kulit, dan didatangi oleh pemilik gandum, dengan memberikan setangkai gandumnya. Dan juga pemilik biji-bijian, yang memberikan setangkai biji-bijiannya, hingga terkumpullah sedikit makanan. Dan beliau berdoa, agar makanan itu diberkati. Lalu orang-orang mengisi tempat yang mereka bawa, dengan makanan itu sampai penuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Karomah perut yang lainnya adalah, dapat membuat satu macam makanan di atas piring, menjadi berbagai macam jenis makanan, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hadir di tempat itu. Termasuk karomah perut lainnya adalah, didatangi jin atau raja yang membawakan makanan, minuman, dan pakaiannya, atau menggantungkannya di udara. Karomah lain dalam makom ini adalah, mampu mengubah air minum yang asin dan pahit menjadi manis. Ibnu Arabi berkata, "Saya pernah meminum minuman seperti itu, dari tangan Abu Muhammad Abdullah bin Ustadz Al-Marwazi Al-Hajj, yang termasuk murid khusus Abu Madian radhiyallahu anhu. Beliau selalu disebut sebagai Al-Hajj Al-Mabrur." Makanan halal itu ada kalanya diperoleh dengan bekerja, atau dengan menjauhi dosa-dosa, seperti yang dikatakan beberapa syaikh. Ahli marifat adalah, orang yang tidak memadamkan cahaya makrifatnya sebagai cahaya warunya. Sehingga ketika diperoleh barang yang halal, walaupun sedikit saja, maka akan cukup baginya. Bila ia melaksanakan hal ini, maka tumbuh dalam batinnya keinginan melakukan perbuatan baik, yang diwujudkan Allah dalam jiwa hamba ini sebagai karomah, karena kedudukan dan kejujurannya. Dan dari kehendak kuat itu, keluar semua yang telah kami sebutkan, dan banyak karomah yang belum terlintas dalam benak manusia. Yang keenam adalah kemaluan. Di antara karomah yang dihasilkan ketika kemaluan dipergunakan untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Maka ia akan mendapat anugerah dari Allah, berupa rahasia menghidupkan orang-orang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita lepra, dan meninggalkan semua perkara yang membuatnya melupakan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami." Quran Surat At-Tahrim, ayat 12. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda,
atau kekuasaan Allah, yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 91. Dalam hal ini, Ibnu Arabi juga telah menjelaskan secara mendalam tentang hubungan-hubungan lain antara ketaatan anggota tubuh, dan karomah yang dikeluarkannya, hikmah-hikmah, dan rahasia ilmu hakikat. Yang ketujuh adalah kaki. Di antara karomah yang akan muncul, jika digunakan untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah, mampu berjalan di atas air, dapat mengelilingi bumi, dan berjalan di udara. Hikayat-hikayat tentang makom ini sangat terkenal, saking terkenalnya hingga tidak perlu lagi kami jelaskan di sini. Kitab-kitab kumpulan syair dipenuhi hikayat-hikayat tentang karomah ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik para wali, maka Dia memunculkan semua karomah ini bersama mereka. Ibnu Arabi menyatakan, kami telah menyaksikan dengan jelas penempuh jalan ini berjalan di atas air dan di udara, dan dapat melipat bumi. Yang kedelapan adalah hati. Di antara karomah hati ketika digunakan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah mampu mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ibnu Arabi berkata, "Ketahuilah anakku, Allah telah menolongmu, menerangi hatimu, melapangkan dadamu, dan menyucikan pakaian serta hatimu." Segala karomah yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya, merujuk dan kembali kepada hati. Kalau tidak ada hati, maka seluruh anggota tubuh lainnya tidak berarti. Dan setiap perbuatan berasal dari hati. Kalau tidak didasari keikhlasan sebagai aktivitas hati, maka amal tersebut bagaikan debu beterbangan, tidak bermanfaat, dan tidak mendatangkan kebahagiaan. Sebagaimana Allah telah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan, kecuali untuk menyembah Allah, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat. Dan bagi tiap-tiap orang, maka akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia, dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Dari sini jelaslah, bahwa sudi, dan ternodanya semua perbuatan lahir maupun batin, tergantung pada hati. Jadi, gerakan atau diamnya anggota tubuh untuk menaati syariat, dan melakukan maksiat, hanya berdasarkan pada perintah dan kehendak hati. Gagasan muncul pertama kali di dalam hati. Apabila hati ingin mewujudkan gagasan itu, maka ia mempertimbangkan anggota tubuh manapun yang sesuai untuk melakukan gagasan itu. Lalu hati menggerakkan anggota tubuh yang dipilihnya untuk mewujudkan gagasan itu, baik untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Dan atas anggota tubuh itulah, maka pahala dan siksa diberikan. Tidakkah kamu merenungkan, bagaimana Allah menganggap pandangan pertama kepada seorang perempuan bukan muhrim, yang dilakukan tanpa sengaja, dan tidak diniati dalam hati? Maka hal tersebut sebagai suatu hal yang dimaafkan, dan tidak dikenai siksa. Demikian pula ketika seorang hamba melakukan perbuatan salah tanpa sengaja, maka Allah juga benar-benar telah mengampuni perbuatannya itu. Sebagaimana bila hati menghendaki dan berniat melakukan kemaksiatan, tetapi tidak jadi melakukannya. Maka, niatnya itu tidak ditulis dan tidak dihitung, selama belum dilakukan, atau hanya sebatas ucapan semata. Adapun jika hati berniat melakukan ketaatan, maka ia akan diberi ganjaran sesuai dengan niat dan harapannya. Meskipun ia belum melakukan ketaatan yang telah diniatkannya, akan tetapi niatnya telah ditulis sebagai kebaikan. Bila kamu meyakini hal ini, maka tetaplah yakin bahwa hati adalah pemimpin raga. Seluruh karomah yang muncul dari anggota tubuh akan merujuk kepada hati. Dan hati itu sendiri dapat memunculkan karomah-karomah tertentu. Karomah hati lainnya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadanya semua yang tersimpan di dunia. Yang berupa rahasia-rahasia,
alasan dan sebab perintahnya, atau apapun yang mewujud dalam alam. Baik spiritual, maupun non-spiritual, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sayyid Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya. Wali Allah adalah hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, dan melakukan perbuatan taat, semata-mata karena mencari ridho Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki kedudukan yang istimewa di sisinya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu, orang-orang yang beriman, dan mereka yang selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, ayat 62 dan 63. Lantas, siapa sajakah golongan manusia yang diakui Allah sebagai para wali, atau kekasihnya? Dan adakah kita yang termasuk di dalamnya? Berikut ini akan kami uraikan tentang kumpulan wali yang diakui Allah. Satu. Anbiya, atau para nabi. Allah menganugerahkan kenabian kepada mereka, yaitu orang-orang yang dipilih Allah untuk dirinya, dan untuk mengabdi kepadanya. Mereka adalah hamba-hamba yang dikhususkan olehnya di hadapan Allah, disyariatkan untuk beribadah, dan tidak diperintah untuk melakukan ibadah selain yang diwajibkan. Makom kenabian merupakan makom kewalian yang khusus. Mereka memperoleh ketetapan tentang perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, yang khusus untuk mereka, dan bukan untuk yang lainnya. Dunia membutuhkan hal itu, karena dunia merupakan tempat mati dan hidup. Allah telah berfirman, Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian. Quran Surat Al-Mulk, ayat 2. Taklif, atau syariat adalah ujian. Kewalian adalah kenabian yang bersifat umum. Sedangkan kenabian yang diangkat oleh Allah dengan membawa syariat, adalah kenabian yang bersifat khusus. Dua. Rasul, atau para rasul yang diberi risalah oleh Allah. Yaitu, para nabi yang diutus untuk sekelompok umat manusia, atau kepada seluruh umat manusia. Hanya Nabi Muhammad SAW, yang diutus kepada seluruh umat manusia, untuk menyampaikan perintah Allah. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhan kepadamu. Quran Surat Al-Maidah, ayat 67. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Quran Surat Al-Maidah, ayat 99. Makom penyampaian itu dinyatakan sebagai risalah, bukan yang lain. Sayyid Muhyiddin tidak membicarakan seputar makom kenabian dan kerasulan ini, karena ia merasa bukan nabi atau rasul. Ia menegaskan, haram bagiku membicarakannya, karena kami hanya membicarakan atas apa yang pernah kami alami. Kami bisa berbicara tentang selain kedua makom ini, karena kami pernah mengalaminya, dan Allah tidak melarangnya. 3. Siddiqun, atau orang-orang yang meyakini Allah dan Rasul-Nya. Allah telah menganugerahi mereka keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang siddiqin. Quran Surat Al-Hadid, ayat 19. Siddiq, atau bentuk tunggalnya dari siddiqun. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, karena perkataan yang disampaikan Rasul. Bukan karena dalil cahaya keimanan yang ada dalam hati, yang mencegahnya untuk meragukan perkataan Rasul. Tidak ada makom dan kedudukan di antara kenabian yang membawa syariat dan siddiqoh. Barang siapa yang menapaki jejak siddiqun, berarti ia menapaki kenabian. Barang siapa mengaku mendapatkan kenabian, dengan membawa syariat setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah berdusta dan kafir terhadap apa yang dibawa oleh orang jujur, yaitu Rasulullah SAW.
Meskipun begitu, makom kurbah ada di atas makom Siddiqoh, dan di bawah makom kenabian yang membawa syariat. Sayyid Muhyiddin radhiyallahu anhu berkata, makom yang telah kami tetapkan berada di antara makom kenabian yang membawa syariat, dan makom Siddiqoh, adalah makom kurbah yang khusus untuk afrod. Kedudukan, atau afrod, di mata Allah lebih rendah dibanding makam kenabian yang membawa syariat, dan berada di atas makom Siddiqoh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rahasia yang diukirkan pada hati Abu Bakar, yang karenanya para Siddiq dimuliakan. Tidak ada seorang pun di antara Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah seorang sahabat, yang meyakini kebenarannya dan terpercaya. Empat. Syuhada, atau orang-orang yang syahid. Allah menganugerahkan kesaksian kepada mereka, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu menghadap Allah dengan pengetahuan yang luas tentangnya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, Allah menyatakan, bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal itu. Quran Surat Al-Imran, ayat 18. Allah mengumpulkan mereka dengan para malaikat, dalam menegakkan kesaksian. Mereka adalah orang yang bertauhid kepada Allah sebagai zat yang maha menjaga, dan azali. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Kedudukan mereka menakjubkan, dan keadaan mereka aneh. Mereka adalah saksi-saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut, orang-orang yang mengetahui Allah, dan beriman setelah mengetahui firman Allah. Nur seorang siddiq lebih sempurna daripada nur seorang syahid. Karena tauhid seorang syahid, disebabkan oleh ilmu, bukan berawal dari keimanan. Sedangkan, tauhid seorang siddiq disebabkan oleh iman. Jadi, makom syahid berada di atas makom siddiq dari segi ilmu. Dan sebaliknya, makom siddiq berada di atas makom syahid, jika dipandang dari segi iman, dan keyakinan. 5. Solihun, atau orang-orang yang soleh. Allah menganugerahkan kesolehan kepada mereka, dan menempatkan kedudukan mereka setelah syuhada, yakni pada tingkat keempat. Setiap nabi adalah orang yang saleh, dan ia mengaku sebagai orang yang saleh, sekaligus nabi. Tingkatan ini merupakan tingkatan khusus dalam kenabian, tetapi terkadang kesalehan juga dipunyai oleh bukan dari seorang nabi, sodik, atau syahid. Hanya saja, kesalehan para nabi dimulai sebelum mereka. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang tidak mempunyai cacat dalam perbuatan dan keimanan mereka, atas apapun yang berasal dari Allah. Apabila ada cacat, maka batalah kedudukannya sebagai seorang saleh. Kesalehan seperti inilah yang disukai para nabi. Jadi, setiap orang yang tidak ada cacat dalam keyakinan, kesaksian, dan kenabiannya, maka ia termasuk golongan orang yang saleh. 6. Muslimun wa muslimat, atau orang-orang muslim. Allah menganugerahi mereka Islam, yaitu ketundukan secara khusus, kepada apapun yang berasal dari Allah, bukan yang lain. Jadi, seorang hamba yang berserah diri kepada segala kewajiban, syarat, dan kaidah Allah, maka dirinya disebut muslim. Apabila ada sedikit syarat yang tidak terpenuhi, maka ia bukan muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya. Makna tangan di sini adalah kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang dimiliki seorang muslim tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, atau menentang hukum Allah terhadap muslim lainnya. Kata lidah juga disebutkan, karena terkadang lidah lebih menyakitkan daripada tindakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap seseorang sebagai muslim, kecuali jika ia menjaga diri dari menyakiti muslim lainnya. 7. Mukminun wa mukminat, atau orang-orang mukmin.
Allah menganugerahi mereka iman, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Menurut etimologi bahasa dan syariat, esensi iman adalah keyakinan. Sedangkan makna iman dalam perkataan dan perbuatan, didasarkan pada syariat, bukan secara bahasa. Sehingga, orang mukmin adalah orang yang perkataan dan perbuatannya sesuai dengan apa yang diyakininya tentang perkataan dan perbuatan itu. Oleh karena itu, Allah berfirman mengenai orang-orang mukmin. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami." Quran Surat At-Tahrim, ayat 8. Maksud cahaya di sini adalah, yakni amal saleh mereka di dunia di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan Allah, yang akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang mukmin adalah orang yang dipercaya manusia untuk menjaga harta dan jiwa mereka. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang mukmin adalah orang yang tetangganya aman dari kejelekannya. Dalam kedua hadis tersebut, Rasulullah tidak menyebutkan istilah manusia dan tetangga yang mukmin atau muslim. Akan tetapi, beliau menyebutkannya secara umum, dengan tanpa batasan. Sedangkan dalam hadis tentang orang muslim sebelumnya, Rasulullah menyebutkan bahwa orang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lainnya, bukan manusia secara umum. Kita tahu bahwa iman mempunyai sifat khusus, yaitu pembenaran secara taklid, tanpa ada dahi. Sehingga, akan bisa dibedakan antara iman dan ilmu. Perlu diketahui, bahwa pengertian mukmin secara terminologis adalah orang yang menempuh jalan Allah berdasarkan syariat. Seorang mukmin memiliki dua tanda dalam dirinya. Kalau ia mempunyainya, maka ia termasuk golongan mukmin. Tanda pertama adalah meyakini hal-hal gaib dengan tanpa keraguan, seperti ia menyaksikannya secara langsung. Tanda kedua adalah iman yang ada dalam diri seorang mukmin mempengaruhi semua orang. Sehingga, mereka mempercayakan harta, jiwa, dan keluarga mereka secara penuh kepadanya, tanpa kekhawatiran sedikit pun. Semua itu merupakan bukti bahwa ia termasuk orang-orang mukmin. Kalau dua tanda tersebut tidak ada dalam diri seseorang, maka ia tidak termasuk golongan orang mukmin, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Delapan. Qonitun wa qonitat, atau orang-orang yang taat kepada Allah. Allah menganugerahi mereka kepatuhan, yakni menaati semua perintah Allah, dan menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, peliharalah segala solatmu, dan peliharalah juga solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 238. Artinya, jadilah orang-orang yang taat. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 35. Sayyid Muhyiddin pernah bercerita, suatu hari, saya bertemu seorang pengemis. Dan di sisi saya ada seorang hamba saleh, yang bernama Al-Hajj Madur Yusuf Al-Astaji. Beliau adalah seorang dari golongan ummiin, yang mempergunakan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Pengemis itu berkata, siapa yang ingin bersedekah untuk mendapatkan ridho Allah? Ternyata, ada seorang laki-laki membuka tempat uangnya, yang berisi kepingan dirham dimilikinya. Ia memilih beberapa dirham pecahan kecil, lalu memberikannya kepada si pengemis. Al-Hajj Madur yang memperhatikan lelaki itu, kemudian berkata kepada saya, wahai Fulan, tahukah engkau, mengapa lelaki itu memilih-milih dirham yang akan diberikannya kepada si pengemis? Saya menjawab, saya tidak tahu. Al-Hajj lalu berkata, ia adalah orang yang saleh di sisi Allah. Sebab, ia bersedekah kepada si pengemis itu, semata-mata karena mengharap ridho dari Allah.
Maka, nilai dari apa yang disedekahkannya karena Allah itu, tergantung kepada Allah. Akan tetapi menurut kami, salah satu syarat orang yang amit, atau patuh kepada Allah adalah, ia menaati Allah karena ia hamba Allah. Ia menaati dan bukan karena mengharapkan ganjaran, atau pahala, yang telah dijanjikan Allah bagi orang yang taat kepadanya. Adapun ganjaran yang diterima seorang, tergantung pada apa yang mendorongnya untuk taat kepada Allah, bukan pada keadaan yang mengharuskannya untuk taat. Sembilan. Sodikun wa sodikot, atau orang-orang yang benar dan jujur. Allah menganugerahi mereka kejujuran dalam ucapan dan keadaan mereka. Allah berfirman, orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 23. 10. Sobirun wa sobirot, atau orang-orang yang sabar. Allah menganugerahi mereka kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang memenjarakan diri kepada Allah, untuk selalu menaatinya, tanpa batas waktu. Sehingga, Allah juga melimpahkan pahala tanpa batas waktu, atas perbuatan mereka. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah, yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, ayat 10. Kesabaran mereka tak terbatas waktu, dan menyeluruh di setiap tempat yang menuntut mereka sabar. Sebagaimana mereka mengikat diri, untuk selalu mengerjakan perintah Allah. Mereka juga mengikat diri, untuk selalu meninggalkan larangannya. Ketika datang cobaan dan bahaya, mereka juga menahan diri, untuk tidak meminta pertolongan, syafaat, dan bantuan kepada selain Allah. Kesabaran mereka tidak ternoda oleh rasa sakit, yang menyebabkan mereka mengadu kepada Allah, agar lekas melenyapkan cobaan itu. Tidakkah kalian lihat Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau memohon kepada Allah, untuk menghilangkan derita yang dialaminya? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, di antara yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 83. Nabi Ayub mengadukan penyakitnya kepada Allah, dengan berkata, Engkau Maha Penyayang, di antara yang penyayang. Dalam doa ini, Nabi Ayub mengungkapkan sebab-sebab penderitaannya, dan mengadukannya kepada Tuhan, agar segera menghilangkan derita yang menimpanya. Dan Tuhan pun mengabulkan doanya, dan menghilangkan penderitaan itu. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Maka kami pun mengabulkan permohonannya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 84. Allah juga menguji kesabaran Nabi Ayub dalam firman-Nya. Kami dapati dia, Nabi Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Syod, ayat 44. Artinya, Nabi Ayub kembali kepada Allah dalam menghadapi cobaannya. Allah juga memuji atas ibadah yang dilakukan Nabi Ayub. Bila doa yang dipanjatkan Nabi Ayub kepada Allah, agar kemalangan dan cobaan itu hilang, tentu hal itu bertentangan dengan kesabaran yang disyariatkan. Maka, Allah tidak akan memuji Nabi Ayub sebagai orang yang sabar, padahal dia sungguh-sungguh telah memuji Nabi Ayub. Bahkan menurut kami, adalah termasuk akhlak yang buruk terhadap Allah, jika seorang hamba tidak memohon kepadanya, untuk menghilangkan penderitaannya. Karena sikap seperti itu mengandung kesenangan melawan kekuasaan ilahiyah, dengan kesabaran dan kekuatan yang diperolehnya. Seorang arif, atau orang yang mengetahui dan mengenal Allah berkata, Allah telah membuatku lapar, sehingga aku menangis. Seorang yang arif, meskipun ia memperoleh kekuatan dan kesabaran, ia tetap merasa lemah, beribadah, dan berbuat baik. Karena semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia memohon kepada Allah, untuk melenyapkan penderitaannya, atau menjaganya, agar dirinya tidak berburuk sangka terhadap penderitaan yang menimpanya.
Sikap seperti ini tidak berlawanan dengan rasa ridho terhadap qada atau ketentuan Allah sebelum zaman azali. Karena, cobaan berupa penderitaan mengarah pada qada. Ia akan rela dengan ketentuan Allah, dan memohon kepadanya, untuk menghilangkan penderitaan yang sudah digariskan olehnya itu. Sehingga, ia menjadi orang yang ridho dan sabar. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang sabar yang dipuji oleh Allah. Ada seorang Sayyid menangis karena lapar, lalu ia kemudian ditanya, "Kamu siapa? Apakah kamu menangis karena lapar?" Maka ia menjawab, "Allah telah membuatku lapar, sehingga aku menangis." Ini adalah ucapan orang yang mengetahui Allah, berjalan lurus menuju Allah, serta mengenal diri dan Tuhannya. (11) Khosyin wa khosyat, atau orang-orang yang selalu khusyuk. Mereka dikaruniai kehusyukan dalam beribadah kepada Allah. Kekuasaan Allah tampak dalam hati mereka di dunia. (12) Mutasodikun wa mutasodikot, atau orang-orang yang suka bersedekah. Allah menganugerahi mereka kedermawanan, karena mereka selalu mendermakan karunia Allah, khususnya kepada makhluk Allah yang membutuhkannya. Allah menjadikan makhluk yang kurang mampu, agar mereka membutuhkannya. (13) Soimun wa soimat, atau orang-orang yang selalu berpuasa. Allah menganugerahi mereka kemampuan menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan mereka mulia di sisi Allah. Allah memerintahkan mereka untuk menahan diri dan anggota badan mereka. Perintah Allah ini ada yang wajib, dan ada pula yang sunnah. (14) Hafizun wa hafizat, atau orang-orang yang selalu menjaga aturan-aturan Allah. Mereka dianugerahi penjagaan ilahiyah, sehingga mereka senantiasa menjaga hal-hal yang harus mereka jaga. Mereka terdiri dari dua tingkatan yang khusus, yaitu yang selalu menjaga kemaluan mereka, dan mereka yang awam, yaitu yang selalu memelihara aturan-aturan Allah. (15) Zakirun wa zakirot, atau orang-orang yang banyak berzikir. Allah menganugerahi mereka ilham zikir, agar senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga, Allah pun selalu mengingat mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 152. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, "Barang siapa mengingatku dalam dirinya, niscaya aku juga mengingatnya dalam diriku. Dan barang siapa mengingatku dalam seluruh zikirnya, maka niscaya aku juga mengingatnya lebih dari itu." Dalam hadis qudsi lain Allah juga berfirman, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta." Firman-Nya yang lain juga menyatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu." Quran Surat Ali Imran, ayat 31. Zikir adalah makom yang tertinggi. Oleh karena itu, orang yang selalu berzikir memiliki derajat di atas makom lainnya. (16) Taibun wa taibat, atau orang-orang yang selalu bertobat. Allah menganugerahi mereka kemampuan bertobat dalam segala hal, atau dalam satu hal yang berlaku dalam segala makom. Mereka selalu bertaubat kepada Allah dari potensi mukhalafah, atau kemungkinan untuk menentang Allah, yang ada dalam diri manusia. Dalam sehari, bisa 1000 kali mereka bertobat kepada Allah dari potensi mukhalafah ini. Orang-orang yang bertobat adalah kekasih Allah, yang berdasarkan nas Al-Quran yang pasti benar. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran, baik di depan maupun di belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji.
Quran Surat Fussilat, ayat 42. 17. Mutatohirun wa mutatohirot, atau orang-orang yang selalu menyucikan diri. Allah menganugerahi mereka kesucian, karena mereka selalu menyucikan diri. Penyucian diri mereka bersifat hakiki, tidak sekedar tindakan praktis bersua, yaitu sifat yang difirmankan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 222. Orang-orang yang menyucikan diri, atau penempuh jalan ini, adalah hamba-hamba Allah yang menjadi seorang wali. Mereka menyucikan diri dari segala sifat, yang menghalanginya untuk masuk menuju Tuhannya. Oleh karena itu, disyariatkan bersuci sebelum menunaikan sholat, karena sholat adalah jalan masuk untuk bermunajat kepada Tuhan. 18. Hamidun wa hamidat, atau orang-orang yang selalu memuji Allah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu memujinya. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hasil dari perbuatannya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Quran Surat Al-Hajj, ayat 41. Orang yang selalu memuji Allah adalah orang yang berpandangan bahwa pujian bersifat universal, bisa dilakukan oleh seluruh makhluk, baik ia ahlul maupun bukan, baik yang dipujinya itu Allah maupun sesama makhluk. Karena pada hakikatnya, seluruh pujian akan kembali kepada Allah, tidak kepada selainnya. Segala puji hanya milik Allah, bagaimanapun adanya. Al-Hamidun wal Hamidat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang selalu memperhatikan tujuan segala perbuatan sejak awal. Sehingga, sejak awal mereka telah menentukan bahwa segala pujian yang mereka lakukan kembali kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang memuji penyaksian mereka akan Allah dalam segenap pengungkapan dirinya, atau syuhud, melalui lisan kebenaran. 19. Samun, atau orang-orang yang mengadakan pengembaraan kerohanian, yakni orang-orang yang berjihad di jalan Allah, atau mujahidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjalanan umatku adalah berjihad di jalan Allah. Dan Allah telah berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah, ayat 112. Pengembaraan di bumi ini dilakukan untuk mengambil pelajaran dari bekas-bekas peninggalan masa lalu, dan dari umat-umat terdahulu yang telah musnah. Oleh karena itu, orang-orang yang memperoleh makrifatullah mengetahui bahwa bumi tumbuh dan berkembang, karena selalu berzikir kepada Allah. Soikun adalah orang-orang yang suka berbuat baik, dan mengutamakan hak orang lain. Mereka melihat bumi ini tidak pernah sepi dari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kerusakan peradaban tidak akan terjadi di bumi, jika selalu ada orang yang berzikir. Sebagian orang arif mewajibkan diri untuk mengembara ke padang-padang pasir, yang belum dijamah, kecuali oleh orang-orang seperti mereka. Adalah di tempat pantai-pantai, lembah-lembah yang dalam, pegunungan, dan padang rumput, sebagai bakti mereka kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka juga mewajibkan diri untuk berjihad di daerah kafir yang tidak menyembah Allah. Oleh karena itu, Nabi menetapkan jihad sebagai perjalanan umat Islam. Jika di suatu daerah tidak ada orang yang kafir, dan tidak ada orang yang berzikir, itu lebih sedikit kesedihan dan kesulitannya. Dibanding daerah yang menyembah selain Allah dan kafir kepadanya, yang disebut daerah musyrik dan kafir. Perjalanan untuk berjihad di suatu daerah, lebih utama daripada perjalanan untuk selain jihad. Dengan syarat, harus memperingatkan masyarakat daerah tersebut, untuk mengingat kepada Allah. Karena mengingat Allah dalam berjihad lebih utama, daripada bertemu musuh dan menyerangnya.
Dalam artian, menegakkan kalimat Allah di tempat-tempat orang yang menyembah selain Allah. Maka, mereka itulah para saihun. Sayyid Muhyiddin menjelaskan, saya pernah bertemu dengan salah seorang tokoh mereka, yakni Yusuf Magawari Al-Jala. Ia telah mengembara di daerah-daerah kafir selama 20 tahun. Ahmad bin Humam Al-Shikok di Andalusia, adalah seorang pemuda yang menetap di daerah musuh, dan termasuk pemuka golongan ini. Meskipun ia masih muda, karena sejak usianya belum mencapai balik, ia telah memutuskan untuk beribadah kepada Allah, dan tetap istiqomah dalam keadaan seperti itu, sampai dirinya wafat. Rokiun wa Rokiyat, atau orang-orang yang selalu rukuk. Dalam kitabnya yang mulia, Quran Surat At-Taubah, ayat 112. Allah menyifati mereka sebagai orang-orang yang selalu rukuk, yakni selalu tunduk, dan merendahkan diri kepada Allah. Sajidun, atau orang-orang yang selalu sujud. Allah menganugerahi mereka ketundukan hati. Mereka tidak sombong, baik di dunia maupun di akhirat. Suatu hal untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan merupakan sifat orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Sujud dilakukan untuk bersatu, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan sujudlah, dan mendekatlah. Quran Surat Al-Alaq, ayat 19. Maksudnya, mendekat kepada Allah dengan penuh penghormatan, ketundukan, dan penyerahan diri. Sebagaimana seorang raja berkata kepada seseorang yang menghadapnya, lalu mendekatinya sambil berlutut di hadapannya. Mendekatlah, mendekatlah, sampai posisinya sangat dekat dengan raja. Jadi, firman Allah tadi mengandung makna, mendekatlah dalam keadaan sujud. Untuk memberitahukan, bahwasanya Allah telah menyaksikan orang yang sujud kepadanya di hadapannya, maka dia berkata, mendekatlah, agar ia semakin mendekat kepadanya. Sebagaimana difirmankan Allah dalam hadis qudsi, barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jadi, mendekatnya seorang hamba kepada Tuhan yang dilakukan karena perintahnya, merupakan ketaatan dan penghormatannya yang paling besar dan sempurna kepada Tuhan. Karena berarti ia telah melaksanakan perintah Tuannya, berdasarkan penyingkapan spiritual. Inilah sujudnya orang-orang arif, yang telah disediakan bagi mereka, dan orang-orang seperti mereka, yakni rumahnya Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sucikanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Quran Surat Al-Hajj, ayat 26. Dalam ayat lain, Allah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Quran Surat Al-Hijr, ayat 98. Amirun Bil Ma'ruf, atau orang-orang yang selalu menyuruh, untuk lebih mengenal Tuhannya. Allah menganugerahi mereka kemampuan, untuk selalu mengajak kepada yang ma'ruf, atau mengajak kepada Allah. Tidak ada perbedaan antara mengajak kepada yang ma'ruf, dan mengajak kepada Allah. Karena Allah adalah ma'ruf, dan tak seorang pun mengingkari hal ini. Allah telah berfirman, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Quran Surat Az-Zumar, ayat 38. Meskipun mereka itu musyrik. Dan orang-orang musyrik itu berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar, ayat 3. Semua kepercayaan, agama, dan aliran pemikiran sepakat, bahwasanya Allah adalah ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, karena Tuhan itu ma'aruf. Barang siapa mengajak kepada Allah, berarti ia mengajak kepada yang ma'aruf. Mereka berada dalam tingkatan yang paling tinggi dalam menyuruh berbuat baik. Segala seruan kepada yang ma'aruf, termasuk dalam kategori ini. (23) Nahun an al-munkar, atau orang-orang yang selalu mencegah dari yang mungkar. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu mencegah dari yang munkar. Al-munkar adalah berhala-berhala, atau sesuatu yang dianggap sebagai sekutu Allah, yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik, karena ketidaktahuan mereka dan mereka mengingkari tauhid ilahiyah. Karenanya, orang yang berdusta atau mendustakan disebut juga munkir, atau orang yang ingkar. Jadi, syirik itu tidak berdasar sama sekali. (24) Ulama, atau orang-orang yang murah hati atau penyantun. Allah menganugerahi mereka kemurahan hati, yaitu sikap tidak tergesa-gesa menghukum suatu tindak kejahatan. Padahal, ia mampu melakukannya, dan tidak ada yang menghalanginya. Mereka tidak mempunyai rasa tergesa-gesa menghukum suatu tindak kejahatan, yang menunjukkan rasa jemu dan tidak sabar. (25) Awahun, atau orang-orang yang mudah iba. Sayyid Muhyiddin radhiyallahu anhu menjelaskan, "Saya bertemu dengan seorang perempuan dari kalangan mereka. Seorang pengumpul buah zaitun dari Andalusia, yang bernama Yasmin Masanah. Allah menganugerahi golongan ini perasaan mudah iba, terhadap apapun yang mereka temui. Allah memuji kekasihnya, Ibrahim alaihissalam, dalam firman-Nya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang penyantun, pengiba, dan suka kembali kepada Allah." Quran Surat Hud, ayat 75. Sifat santun dan iba itu membuat Nabi Ibrahim iba terhadap kaumnya, yang menyembah patung-patung, yang mereka pahat sendiri. Maka ia bermurah hati dan tidak segera menghukum mereka. Meskipun, ia mampu menghancurkan mereka dengan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, Ibrahim disebut sebagai orang yang halim, atau penyantun, sehingga tidak tergesa-gesa dalam menghukum mereka. Ibrahim berharap mereka nantinya akan beriman, dan memahami kaumnya. Berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak memahami kaumnya, dan tidak bermurah hati kepada mereka. Sebagaimana tersirat dalam ucapannya, "Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan hanya akan melahirkan anak-anak yang berbuat maksiat dan kafir." Quran Surat Nuh, ayat 27. (26) Tentara-tentara Allah yang mampu mengalahkan musuh. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah, "Sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang." Quran Surat Asy-Syaffat, ayat 173. Tentara-tentara yang bertakwa, selalu waspada, pemalu, takut kepada Allah, sabar, dan membutuhkan Allah. Di antara mereka ada yang ahli ilmu dan iman, serta mampu menampakkan hal-hal luar biasa, atau karomah, sebagai bukti makom mereka. Mereka melawan musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh mereka dengan hal-hal luar biasa. Contohnya, orang-orang muslim yang menjadi tentara-tentara Allah. Sedangkan orang-orang mukmin, yang tidak mempunyai hal-hal luar biasa untuk melawan musuh, mereka bukan tentara Allah, meskipun mereka mukmin. Dalam arti hias, setiap orang yang mampu melawan musuh dengan senjata yang dimilikinya, berarti ia termasuk tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kemampuan mengalahkan dan menguasai musuh. Mereka mampu mengalahkan musuh karena kekuatan yang diberikan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman, terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Quran Surat Asy-Syaff, ayat 14. (27) Muhbitun, atau orang-orang yang terpilih.
Allah Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik." Quran Surat Syod, ayat 47. Allah menjadikan mereka sebagai pilihan, seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka adalah orang-orang terpilih. Quran Surat At-Taubah, ayat 89. Yaitu, orang-orang yang paling utama di antara yang lain. Orang-orang pilihan adalah orang yang ilmunya tentang Allah melebihi orang lain, yang dicapai melalui jalan khusus, yang hanya diketahui oleh orang-orang seperti mereka. (28) Awabun, atau orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu bertobat kepadanya di segala keadaan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat." Quran Surat Al-Isra, ayat 25. Awabun adalah orang yang kembali kepada Allah dari segala arah tempat iblis mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Mereka mengembalikan semua itu kepada Allah sejak awal, sampai akhir nanti. 29. Muhbitun, atau orang-orang yang tunduk dan patuh. Allah menganugerahi mereka ketundukan dan kepatuhan, yakni ketenangan. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Akan tetapi, agar hatiku tenang." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 260. Maksud dari ayat tadi adalah, agar dia merasa lega, tunduk, dan tenang di bumi ini. Al-Muhbitun adalah hamba-hamba Allah yang merasa tenang karena Allah. Hati mereka merasa tentram, mempercayai Allah, merendahkan diri di hadapan Yang Maha meninggikan derajat, dan tunduk kepada kemuliaannya. Mereka adalah orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah, melalui para nabinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Orang-orang yang sabar, terhadap apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian, dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Hajj, ayat 34 hingga 35. Inilah sifat-sifat Al-Muhbitun. 30. Munibun, atau orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dinyatakan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi pengibah, dan suka kembali kepada Allah." Quran Surat Hud, ayat 75. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah orang-orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Dan Allah memerintahkan mereka untuk selalu kembali kepadanya, disertai persaksian, bahwa mereka benar-benar telah kembali kepadanya. 31. Mubsyirun, atau orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Allah menganugerahi mereka kemampuan melihat kesalahan-kesalahan mereka dengan mata hati. Ini adalah salah satu sifat khusus orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 201. 32. Muhajirun wa muhajirot, atau orang-orang yang berhijrah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk berhijrah, yang diilhamkan, dan difahamkan kepada mereka. Allah Ta'ala telah berfirman, "Barang siapa keluar dari rumahnya, dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah." Quran Surat An-Nisa, ayat 100.
Al-Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. (33) Musyfi'un, atau orang-orang yang selalu berhati-hati. Allah menganugerahi mereka kehati-hatian, karena selalu takut kepada Tuhan. Seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati, karena takut akan azab Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 57. Orang sering berkata, "Aku takut kepadanya, maka aku berhati-hati terhadapnya." Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena, sesungguhnya manusia tidak dapat merasa aman dari datangnya azab Tuhan. Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 26 hingga 27. Maksudnya, mereka berhati-hati terhadap siksa Tuhan, dan tidak merasa aman dari datangnya siksa itu. Para wali yang selalu berhati-hati adalah wali yang takut dirinya akan berubah, jika Allah menenangkan hati mereka, dengan adanya kabar gembira bagi mereka. Sehingga, mereka mengalihkan kehati-hatian tersebut menjadi rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah, seperti kasih sayang para Rasul kepada umatnya. (34) Wafi, atau orang-orang yang dianugerahi Allah kemampuan untuk selalu menepati janji. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 177. Orang-orang yang memenuhi janji Allah, dan tidak merusak perjanjian. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 20. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ingkar janji. Menepati janji adalah salah satu sifat khusus ahlul, atau kaum Allah. Dan barang siapa melaksanakan segala yang diperintahkan Allah kepadanya dengan sempurna, atau bahkan lebih, maka ia termasuk orang yang menepati, dan menyempurnakan janji. Allah Ta'ala telah berfirman, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surat An-Naml, ayat 37. Dan barang siapa selalu menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat, ayat 10. Mereka adalah orang-orang yang mampu melihat rahasia-rahasia ilahiyah yang tersembunyi. Barang siapa menunaikan semua yang dibebankan Allah kepadanya, dan mampu melihat pengetahuan-pengetahuan yang disembunyikan Allah dari manusia kebanyakan, maka dialah wafi. (35) Wasilun, atau orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Allah menolong mereka untuk selalu menyambung tali silaturahmi, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah, supaya dihubungkan. Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 21. Mereka menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang mukmin yang dikucilkan, karena pernah melakukan kejahatan. Minimal dengan mengucapkan salam kepada mereka, atau lebih dari itu, yakni dengan berbuat baik kepada mereka, dan tidak menghukum kejahatan mereka yang telah dimaafkan dan dilupakan. Mereka tidak memutus tali silaturahmi dengan seorang pun makhluk Allah, kecuali jika Allah memerintahkan mereka untuk menjauhi seseorang. Maka, mereka membenci sifat atau perbuatan orang itu, bukan membenci orangnya. (36) Khaifun, atau orang-orang yang takut kepada Allah. Allah menganugerahi mereka rasa takut kepadanya, atau takut karena mengikuti perintahnya. Allah Ta'ala telah berfirman, "Takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran, ayat 175. Allah memuji sifat mereka dalam firman-Nya. Mereka takut kepada suatu hari, ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur, ayat 37. Mereka takut kepada hisab yang buruk.
Quran Surat Ar-Ra'd, ayat 21. Apabila mereka takut, mereka meniru sifat para malaikat, seperti yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Quran Surat An-Nahl, ayat 50. Orang-orang yang menghindari sesuatu karena perintah Allah. Allah menganugerahi mereka kemampuan untuk menghindari segala hal yang tidak berguna. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 3. Maka berpalinglah wahai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Quran Surat An-Naml, ayat 29. 38. Kuroma, atau orang-orang yang mulia. Allah menganugerahi mereka kemuliaan jiwa, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan, ayat 72. Artinya, mereka tidak memperhatikannya, tidak ternodai, dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh perbuatan orang-orang itu. Dan melewatinya begitu saja, tanpa menoleh dengan tetap menjaga kemuliaan dirinya. Berikut ini, akan kami sampaikan beberapa mukasyafah yang dialami wali Allah. Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib, hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka. Ada wali yang ketika berjumpa dengan seorang pezina, pemabuk, pencuri, pencela, atau orang yang suka berbuat zalim, ia melihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Ali Abiyazi, guru Ibnu Arabi, termasuk wali yang menempati makom ini. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifat wara, atau orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat. Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam di majelisnya, ia mengetahui derajat, dan apa yang akan terjadi dengan orang itu. Kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu, dan ia selamanya tidak akan salah. Diceritakan, bahwa ada seorang laki-laki ribut di majelis Abu Madyan, lalu orang itu disuruh keluar. Abu Madyan berkata, "Kamu akan melihat keadaannya setahun kemudian." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan, lalu Abu Madyan berkata, ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. 20 tahun kemudian, apa yang dikatakan Abu Madyan terjadi. Kemampuan ini berasal dari ilmu laduni. Ada wali yang tatkala bangun tidur, di hadapannya sudah tersedia minuman dari madu, susu, dan air, lalu ia meminumnya. Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani, yang berbeda dengan alam fisik, tetapi ia tidak menggelutinya. Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral, dan semacamnya. Ia mengetahui khasiat, rahasia, dan bahaya dari batu-batu itu. Ada wali yang dianugerahi makom bisa memahami Allah, dan mendengar tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga, ia bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Apakah kemampuan itu termasuk perkara yang biasa atau luar biasa? Hal itu tergantung pada tingkatan pemahaman terhadap ucapan benda mati. Yang termasuk hal luar biasa ada dua macam. Pertama, merujuk pada orang yang mendengarnya, yakni kemampuan memahami hakikat ucapan benda mati. Kedua, merujuk pada ucapan benda mati itu sendiri, melalui karomahnya. Misalnya, bertasbihnya kerikil di telapak tangan sebagian sahabat. Apabila seorang hamba memperoleh makom ini, maka ia akan mendengar semua benda mati bertasbih, dengan bahasa yang jelas, seperti halnya bahasa manusia. Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap dunia tumbuh-tumbuhan.
Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepada wali itu, atas sari-sari yang dikandungnya, baik yang berbahaya, atau yang berkhasiat. Tumbuh-tumbuhan itu berkata, "Wahai hamba Allah, khasiatku begini, dan bahayaku begini." Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. Binatang-binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yang dikandungnya. Ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orang yang masih hidup, rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan keadaannya, dan bagaimana perkembangan ibadahnya dalam perjalanan hidupnya itu. Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidak mungkin melalui jentera, dan merubah yang kasar menjadi lembut, dan sebaliknya. Ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yang akan terjadi, lalu ia meminta dihindarkan, sehingga ia tidak terkena hal buruk itu. Ada wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-cara yang sistematis dan menyeluruh. Ada wali yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyah, dan diberitahu cara-cara untuk mencapainya. Seperti persiapan yang harus dilakukan ketika dalam mencari dan mengamalkan ilmu, memegang dan menyebarluaskannya, serta cara menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatan ilmu-ilmu teoritis, ide-ide yang cemerlang, dan bentuk-bentuk kesalahan pemahamannya. Dia mampu membedakan antara prasangka dan ilmu, serta berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alam fisik, sebab terjadinya, dan berjalannya rahasia ilahi di alam ini serta sebabnya. Ada wali yang mampu menangkap alam tasyir, alam taksin, alam benda-benda mati, bentuk-bentuk suci, dan jiwa tumbuhan yang mestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik, rahasia-rahasia kelemahan, kelembutan, dan rahmat orang-orang yang disifatinya. Ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkan cahaya, benda-benda yang langgeng, benda-benda yang abadi, rahasia alam, dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol, penghitungan, dan firasat. Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain, mampu menyingkap kebenaran dan pendapat-pendapat yang benar, madhab-madhab yang lurus, dan syariat-syariat yang telah diturunkan. Ada wali yang terlihat sebagai orang alim, Allah telah menghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagai sebaik-baik perhiasan. Ada wali yang dianugerahi kewibawaan, ketenangan, teguh pendirian, dan kemampuan mengetahui tipu muslihat dan rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan sejenisnya. Ada wali yang mampu berbicara, tetapi tidak terlihat siapa yang diajak bicara. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraan itu, baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya, atau sebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika, serta memberi dan menjawab salam. Ada wali yang naik makomnya, hingga ia mampu berbicara kepada malaikat, dan bercakap-cakap dengannya. Apabila seorang hamba mencapai makom ini, maka ia bisa memanggil, dan berhubungan dengannya. Apabila ia hanya berbicara kepadanya, maka malaikat tidak menjawabnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar, mereka akan saling berbicara. Dan apabila ia mengalami hal tersebut, maka malaikat akan menolongnya. Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi, dan memberitakan hal-hal gaib sebelum tampak. Dalam hal ini ada 3 bentuk yang mungkin terjadi, yakni berupa penyampaian, tulisan, dan pertemuan. Ibnu Muhallat mengalami 3 hal tersebut. Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan, kekurangan, kelemahan, dan rahasia-rahasia perbuatan.
Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatan derajatnya, neraka beserta tingkatannya, dan tingkatan azabnya. Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sebagian manusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. Mereka mempunyai tasbih khusus, yang bisa diketahui oleh wali apabila ia mendengarnya. Ibnu Arabi berkata, "Kita telah sama-sama menyaksikan karomah seperti ini. Sebagian wali menuju makom yang mulia, sehingga ia mampu mengatakan, 'Jadilah,' maka sesuatu yang dikehendakinya itu terjadi, tentunya dengan seizin Allah. Makom ini sangat mulia, dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit lepra, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Quran Surat Ali Imran, ayat 49. Masuk akal memang, jika Allah memuliakan wali dengan memberinya karomah. Sesungguhnya karomah yang diterima seorang wali, merupakan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena, wali tersebut telah mengikuti, dan menjalankan ajaran-ajarannya, sehingga ia pantas mendapatkannya. Ada wali yang naik menuju alam gaib. Lalu ia melihat di sebelah kanan alam itu, ada sebuah pena yang menulis kejadian-kejadian di Lauhul Mahfudz, yang dalam bentuk huruf-huruf yang bersyakal, dan bertitik. Hal tersebut untuk membedakan beberapa bentuk, dan jenis makhluk. Seperti golongan manusia, makhluk berkaki 4, makhluk bersayap, macam-macam benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Orang yang mempunyai makom ini, selalu berusaha menemukan pemilik huruf yang tertulis dalam susunan yang rapi tersebut. Apabila penelitiannya lama, padahal usianya pendek, maka Allah membuatnya rendah hati, dan memohon kepada Allah untuk menghapuskannya. Ada wali yang menjaga diri dari makanan, minuman, dan baju yang syubhat, atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya, apalagi dari yang haram. Hal itu ditandai dengan tanda yang ditunjukkan Allah dalam dirinya, atau dalam sesuatu yang haram dan syubhat itu. Hal ini seperti yang dialami Al-Haris Al-Muhasibi. Apabila dihidangkan kepadanya makanan yang syubhat, tiba-tiba keluar keringat dari jarinya. Begitu pula yang terjadi pada ibu dari Abu Yazid Al-Bustami ketika mengandungnya. Tangannya tidak pernah menyentuh makanan syubhat, bahkan tangannya menggenggam sendiri, jika menemukan makanan syubhat. Wali lainnya merasa mual memakan makanan syubhat, sehingga memuntahkannya kembali. Ada juga makanan syubhat di hadapan seorang wali berubah menjadi darah, ulat, berwarna hitam, atau babi, dan lain-lain. Ada wali yang apabila menyentuh makanan yang sedikit, maka makanan itu menjadi banyak. Misalnya, seorang wali yang dikunjungi teman-temannya, padahal ia hanya mempunyai satu makanan saja. Lalu ia mengiris roti, dan menutupinya dengan kain. Maka mereka pun memakan roti itu sampai kenyang, padahal roti itu tetap seperti semula, atau tidak berkurang. Karomah ini merupakan warisan Nabi Muhammad SAW. Contoh lainnya adalah yang terjadi pada Abu Abdillah Al-Tawadi, yang membawa secarik kain dan memegang sisinya. Kemudian ia menunjukkan ujungnya kepada penjahit, sambil berkata kepadanya, "Ambillah kain ini, sehingga cukup untuk orang banyak." Kain itu lalu diambil, tapi tetap tidak habis-habis, dengan seizin Allah. Lalu penjahit itu berkata, "Kain ini tidak habis-habis." Lalu Abu Abdillah melemparkan kain itu, dan berkata, "Sudah, cukup." Ada wali yang mampu menjadikan satu macam makanan dalam piring menjadi bermacam-macam, sesuai dengan keinginan orang yang ada. Hal ini pernah terjadi pada salah seorang guru Abu Madian radhiyallahu anhu. Dalam suatu perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu berjalan bersamanya sebentar dan ia masuk ke rumah perempuan tua di sebuah gua. Sore harinya, ia kembali lagi ke perempuan tua itu, dan duduk di sampingnya, sampai putra perempuan itu datang. Anak itu mengucapkan salam kepadanya, lalu perempuan tua itu menghidangkan nampan berisi piring dan roti. Syaikh dan anak itu mulai makan. Si Syaikh berkata, "Saya ingin yang saya makan ini menjadi begini." Anak itu lalu menjawab, "Wahai Syaikh,
dengan nama Allah, makanlah apa yang kau inginkan." Abu Madian kemudian berkata, "Ketika saya terus-menerus mengangankan keinginanku, anak itu melontarkan ucapan pertamanya, dan tiba-tiba saya mendapatkan makanan yang saya angankan. Anak itu masih muda, belum punya rambut di pelipisnya." Ada wali yang bisa menjadikan makanan, minuman, dan bajunya tergantung di udara. Seperti yang terjadi pada salah seorang wali yang membutuhkan air di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengar deringan di atas kepalanya, lalu ia mendongakkan kepalanya, dan di situ ada gelas yang tergantung pada rantai emas. Ia meminumnya lalu meninggalkannya. Ada wali yang bisa merubah air yang pahit dan asin yang ditemukannya, yang kemudian menjadi manis dan segar. Ibnu Arabi berkata, "Saya pernah meminum air semacam itu dari Abdullah, anak Ustadz Al-Marwazi radhiyallahu anhu, salah seorang khawas murid dari salah seorang guru Abu Madian." Ada wali yang memakan makanan dari orang lain. Zaid memakan makanan dari Umar, padahal Umar tidak di hadapannya. Umar merasa kenyang di tempatnya, dan dia merasakan bau makanan itu, seakan-akan dia yang memakannya. Hal ini pernah terjadi pada Al-Hajj Abu Muhammad Al-Marwazi, dan Abu Abbas bin Abi Marwan di Girnata. Hal itu terjadi karena ahli makrifat ini mempunyai keinginan yang suci, dan bersih dari dosa dalam batinnya. Allah memberikan karomah dalam dirinya sebagai penghormatan, dan untuk membaguskan makomnya, maka dari keinginannya itu keluarlah apa yang ia sebutkan. Ada wali yang memakan makanan spiritual, yang menjadikan jiwanya kekal. Ia tidak membutuhkan makanan jasmaniah, kecuali hanya sedikit untuk mempertahankan dirinya. Kekekalan jiwa bisa tercapai dengan makanan ruhani. Ada wali yang mengetahui rahasia biji-bijian, dan penyemaiannya di bumi. Hujan yang menyebabkannya tumbuh, angin yang menyebarluaskannya, dan apa-apa yang membuat bumi menjadi tenang, serta matahari yang memancarkan cahayanya sebagai makanan bagi tumbuhan. Makanan itu mengandung kesempurnaan, seperti yang diusahakan manusia. Pengetahuan tentang ini adalah ilmu yang mulia dan bernilai tinggi, yang Allah berikan kepada para walinya. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui hakikat bumi, lapisan-lapisan, dan rahasia-rahasianya, serta segala hukum alam yang ditetapkan oleh Allah secara terperinci. Ada wali yang dibukakan kepadanya alam malakut, rahasia kehidupan, dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam air. Sehingga ia bisa mengetahui kehidupan yang kasat dan tak kasat mata, dan mampu merasakan hal-hal yang berbahaya dan zat-zat yang ada di laut. Ada wali yang mengetahui segala tingkat ilmu, kegunaannya di dunia, siapa yang memiliki dan tidak memilikinya, dan lain-lain. Ada wali yang bisa berjalan di udara. Hal tersebut dialami oleh banyak wali. Ada seorang laki-laki yang melihat orang sedang berjalan di udara, lalu ia bertanya kepadanya, "Karena apa engkau mendapatkan karomah itu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan nafsuku untuk menuruti keinginannya, maka dia menundukkan udara bagiku." Lalu ia berlalu pergi. Ada wali yang dibukakan kepadanya pintu alam ruh di alam malakut. Sehingga, ia bisa mengetahui hakikat dari rahasia, dan cara malaikat naik turun. Serta rahasia pengaturan dan penundukan mereka, kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka. Ada wali yang bisa datang ke Lauhul Mahfudz melalui esensi hatinya. Lalu dengan izin Allah, ia dapat menyingkap, dan menyaksikan secara langsung, atau musyahadah, hal-hal yang ada di sana. Padahal, anggota badannya tidak bergerak, kecuali kedua matanya. Ada wali yang terus-menerus bersimpuh di hadapan Lauh Mahfudz, padahal tidak ada manfaatnya. Ada wali yang terkadang menyaksikan Lauh Mahfudz. Ada wali yang bisa melihat bagaimana pena menulis di atas Lauhul Mahfuz. Ada wali yang melihat gerakan pena di Lauhul Mahfuz. Setiap makom mempunyai tata cara yang khusus. Tanda orang yang menyaksikan Lauhul Mahfuz adalah,
ia dapat menyebutkan rahasiamu, padahal kamu diam saja. Seperti yang dikatakan Al-Junaid radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, siapa ahli marifat itu? Ia menjawab, orang yang memberitahukan rahasiamu, padahal kamu diam saja. Dan tanda orang yang menyaksikan pena Lauhul Mahfuz sedang menulis adalah, ia bisa mengetahui rahasia yang kamu katakan dalam hati, dari manapun asalnya, dan sebab adanya. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah, rahasia-rahasia yang tersimpan di alam yang paling agung. Ada wali yang diperlihatkan oleh Allah, atas alasan dan sebab terjadi, atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Setelah ia mengetahuinya, ia kemudian memikirkan, apakah peristiwa itu mempunyai pengaruh atau tidak. Apabila ada pengaruhnya, maka ia bersiap-siap untuk menerimanya. Apabila pengaruhnya merusak, maka ia memperingatkan teman-temannya. Apabila pengaruhnya berupa rahmat atau kabar gembira, maka ia bersiap-siap untuk bersyukur, dan memuji Allah. Seperti Ibnu Barjan radhiyallahu anhu, yang memberitahukan tahun akan terjadinya penaklukan Baitul Maqdis. Dan pada tahun yang ditentukan, terjadilah apa yang diramalkannya. Ada wali yang diberitahu Allah tentang kelemahan dirinya, apa yang akan ia dapatkan, dan bagaimana keadaannya nanti. Ada wali yang sampai pada keadaan ketika ia tidak melihat seorang pun yang ia ajak bicara, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan segala perintahnya. Makom ini adalah makom yang penting. Orang yang mengalami makom ini adalah Khair an-Nasaj radhiyallahu anhu. Ketika terbersit hal tersebut dalam pikirannya, lalu ia diuji dengan bertemu seseorang yang berkata kepadanya, "Kamu budakku, namamu Khair." Nasaj seakan-akan mendengar Allah, yang mengatakan ucapan tersebut. Orang itu kemudian mempekerjakan Nasaj selama beberapa tahun, lalu ia berkata kepadanya, "Kamu bukan budakku, dan namamu bukan Khair." Lalu orang itu melepaskan Nasaj. Demikianlah, karomah tidak akan pernah habis untuk diungkap. Karomah-karomah yang disebutkan tadi cukup untuk mencapai tujuan, yaitu agar manusia tidak meremehkan para wali. Juga agar bersopan santun kepada mereka, apabila mendengar perkataan, perbuatan atau keadaan mereka, mematuhi perkataan mereka, meskipun belum paham, dan berdamai dengan mereka, supaya selamat. Apabila kita mendengar rahasia Allah, yang tersembunyi dalam diri makhluk yang dipilih sesuai dengan kehendaknya, maka terimalah, dan percayalah. Jika tidak, maka bisa saja kita tidak akan mendapat kebaikan. Inilah penjelasan yang kami ambil dari pendahuluan kitab At-Tabaqat Al-Kubro, karya Imam Abdul Rauf Al-Munawi radhiyallahu anhu. Juga yang telah kami lihat dalam kitab Mawaqi Al-Nujum, karya Syaikh Al-Akbar Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Demikianlah pembahasan kami, tentang para golongan waliullah, beserta jenis-jenis karomahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.